Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kemerdekaan. Jangan bosan bicara tentang kebenaran agar demokrasi tak berakhir dengan kesia-siaan. Halo, Memo Newsroom hadir lagi untuk Anda hari ini bersama koranmemo.com dengan membawa berita utama. Polisi menangkap satu mucikari yang terlibat dalam prostitusi online di wilayah Kabupaten Madiun. Pelaku terbukti memperdagangkan satu anak di bawah umur. Bersama saya Ibri Panjalu, inilah berita selengkapnya. Tawarkan gadis di bawah umur, mucikari prostitusi online di Madiun ditangkap. Tempat kos dan penginapan rawan praktik prostitusi. Puluhan ribu warga di Ngawi terdampak kekeringan. Simpan pil double L warga Tarokan ditangkap. Pedagang pasar Lames meninggal dan 2 reaktif, ratusan warga jalani rapid test kedua. Polisi menangkap satu mucikari yang terlibat dalam prostitusi online di wilayah Kabupaten Madiun. Pelaku terbukti memperdagangkan satu anak di bawah umur. Pelaku adalah ISM, 34 tahun, janda 3 anak warga desa Sumberjo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. ISM sudah ditangkap sejak Sabtu 1 Agustus lalu. Setelah itu, polisi meminta keterangan 2 korban yakni SW 20 tahun dan AN 15 tahun. Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Aldo Febrianto menjelaskan ISM sudah menjalani bisnis prostitusi selama 6 bulan semenjak adanya pandemi COVID-19. Dari hasil penawaran korban ke lelaki hidung belang, janda penjual mainan ini mendapatkan uang sebesar Rp1.400.000. Dengan pembagian SW dan AN masing-masing mendapatkan Rp600.000 dan ISM mendapatkan Rp200.000. ISM menggunakan beberapa aplikasi seperti MiChat dan WhatsApp. Dugaan sementara ISM menawarkan atau mengirimkan foto pornografi SW dan AN kepada lelaki hidung belang. Tempat kos dan penginapan di Kediri ternyata masih rawan disalahgunakan baik oleh pemilik maupun penghuni kos. Buktinya, Satpol PP Kota Kediri dan Polresta Kediri masih menemukan pelanggaran. Mulai tindakan tak senonoh, tindak asusila, bahkan praktik prostitusi online yang memanfaatkan tempat kos dan penginapan sebagai lokasi praktik. Perlu diketahui, pada Juli lalu, Satpol PP Kota Kediri menjaring 12 pasang bukan suami istri dan diduga selingkuh di tempat kos maupun penginapan di Kota Kediri. Pelanggaran penghuni kos tidak sebatas melakukan tindakan tak senonoh. Hasil penyelidikan Satreskrim Polresta Kediri, ada 2 kasus praktik prostitusi online. Menanggapi hal tersebut, Satpol PP Kota Kediri lebih mengawasi terhadap pemilik kos dan penginapan tak terkecuali penghuninya. Menurutnya, penyalahgunaan tempat kos dan penginapan bisa dari penghuni maupun pemilik kos serta penginapan. Dari hasil pemeriksaan di tempat kos masih saja ditemukan pemilik kos tidak melakukan prosedur dengan tepat, misalnya mencatat identitas penghuni dalam buku register. Dampak kemarau boleh dirasakan sebagian masyarakat Kabupaten Ngawi. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi, sedikitnya ada 44 desa di 9 kecamatan sudah terdampak kekeringan. Dari tim BPBD yang melakukan survei ke lapangan, ada 44 desa dari 9 kecamatan di Kabupaten Ngawi dengan jumlah penduduk yang terdampak kekeringan ada 175.597 jiwa dan jumlah KK sebanyak 62.670 KK. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Ngawi Teguh Puryadi mengatakan, saat ini sudah ada beberapa desa yang mengajukan permohonan untuk dropping air bersih, seperti Desa Kerek, Kecamatan Ngawi, dan Desa Canta, Kecamatan Pitu. Sebanyak 10 armada termasuk dari PDAM dengan kapasitas 7.000 liter telah siap untuk dropping. Air yang di-dropping sudah siap diminum. Setiap harinya rata-rata setiap 1 jiwa membutuhkan 15-20 liter. Satres Narkoba Polresta Kediri menangkap salah satu warga desa Belimbing, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, David 28 tahun. Dia ditangkap lantaran terbukti menyimpan dan diduga mengedarkan obat keras jenis double L. Sebelumnya, personel Satres Narkoba Polresta Kediri mendapat informasi bahwa ada seseorang yang diduga sebagai kurir narkoba.
Mengetahui hal tersebut, personel segera menggerebek David yang saat itu berada di rumahnya. Dari hasil penggerebekan dan penggeledahan terhadap pelaku, personel menemukan barang bukti berupa 2.000 pil obat keras. Barang bukti ditemukan dalam kemasan plastik dalam botol di samping rumah pelaku. Dengan barang bukti tersebut, anggota segera membawa pelaku ke Mapolresta Kediri. Puskesmas Kecamatan Madiun melakukan rapid test untuk kedua kalinya kepada ratusan warga sekitar Pasar Nglames, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Selasa 11 Agustus. Rapid test yang dilakukan di pasar tersebut dilakukan karena sebelumnya terdapat satu pedagang berinisial DK 59 tahun warga setempat meninggal dunia. Dan hasil swab DK menunjukkan jika DK positif COVID-19. Kepala Puskesmas Madiun Maria Evarista mengatakan pasca adanya pasien meninggal pada Sabtu 8 Agustus, Puskesmas melakukan rapid test terhadap 131 orang yang terdiri atas 68 pedagang pasar dan sisanya warga sekitar Pasar Nglames. Hasilnya 2 orang dinyatakan reaktif. Akhirnya Puskesmas melakukan tes lanjutan bukan hanya kepada pedagang tapi juga warga sekitar. Untuk mencegah penularan lebih lanjut, aktivitas pasar Sabtu telah dihentikan sementara hingga tanggal 15 Agustus mendatang. Lingkungan tempat tinggal 2 warga yang reaktif hasil rapid test juga di lockdown selama 14 hari ke depan. Terima kasih bersamanya untuk Anda semuanya pemirsa di koramemo.com. Saya Indri Panjul bersama tim pamit di edisi Memo Newsroom hari ini. Terima kasih bersamanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.